Beda, nggak bisa dipasang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube people, balik lagi sama gue SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, jadi ini adalah video singkat pemasangan cakram belakang, dis belakang untuk Aerox si Netflix yang udah jadi 300 cc. Karena kan kemarin gue udah bilang ini mesin 300 cc nggak mungkin kalau misalnya remnya belakangnya tromol, karena hampir nggak bisa berfungsi tuh rem. Jadi tenaganya terlalu gede. Nah, ini kita udah ada banyak banget barang, terlalu banyak barang yang udah gue beli gitu, dan hampir semuanya nggak bisa dipakai guys. Jadi contoh aja nih ya, gue kemarin beli arm NMAX Old nih, ada arm NMAX Old, di sininya masuk, di armnya ke mesin tuh pas, tapi untuk dudukan shocknya dia ternyata lebih pendek, jadi shocknya nggak bisa dipakai. Ya akhirnya armnya nggak gue pakai, dan sekarang gue pakai arm standarnya si Netflix nih, arm Aerox. Cuman nanti gue kasih bracket nih, mereknya Delcavic nih. Ini bracket nanti ditaruh di sini. Ntar kita kasih lihat lah pemasangannya gimana. Pokoknya ini drat di sini ntar gue habisin, terus di sini kasih mur gitu. Nah setelah itu di sini juga udah ada perintilan kayak cakramnya, terus selang rem, terus kayak baut arm segala macem. Ini ada di sini. Terus yang di sini agak beda, gue pakai as roda belakang punya NMAX Old, karena gue pakai tromolnya ini punya NMAX Old juga guys. Jadi yang lama nih kan tromolnya gini, ada buat remnya gitu ya, namanya rem tromol gitu kan situ. Nah yang baru ini gue pakein tromol punya NMAX Old, jadi ini dia posisinya lebih panjang guys, tuh lebih keluar kan. Nah ininya juga dia lebih keluar. Jadi kalau yang punya tromolnya Aerox standar itu kan dia masuk bagian tengahnya ini, hubnya nih. Nah kalau ini lebih keluar ke sini. Nah karena dia lebih keluar kan pasti mentok tuh sama tutup gearbox nih, mentok di sini nih. Nah karena dia mentok, jadi tutup gearboxnya gue ganti. Awalnya itu gue beli punya NMAX yang new B6H. Nah karena dia ada tutup buat masukin oli gardannya, makanya gue pikir bisa nih gitu kan. Ternyata beda bentuknya guys, nih bentuknya beda jauh. Tidak masuk tuh, tidak masuk. Nah akhirnya gue beli lagi yang baru, bukan baru maksudnya bekas nih, yang udah ada bearingnya begini, biar tinggal pasang maksudnya. Nah ini punya NMAX yang old tutupnya. Kekurangannya kalau kita pakai ini, dia nggak ada buat masukin oli gardannya. Jadi kalau buat oli gardan nanti gue masukinnya lubang hawa nih yang di atas. Nah ini pas guys, tuh. Cuman di sininya nanti harus dipotong nih, ada yang harus dipotong pokoknya deh. Sisanya sih pas. Mungkin karena di sini dia nggak ada buat masukin olinya, jadi bagian bautnya juga ada yang geser dikit. Cuman masih bisa diakalin lah. Sisanya soalnya pas banget. Nah untuk pakai NMAX Old ini, tutup gearboxnya ini dia lebih pendek guys. Ini lebih pendek 5 mili. Jadi dari sini ke bearing nih, dia lebih tipis pokoknya tutupnya. Beda sama Aerox Old, ini lebih tebal tuh sininya. Tuh ini kan segini. NMAX yang old cuman segini, tipis banget. Nah korbannya rasio gua nih, tapi abis dibubut-bubutin tuh 6 mili kurangin, ini dikurangin 6 mili, yang ini diambil 2 mili karena ini nanti kena sama ini nih, si SPI punya NMAX Old, dia posisinya lebih maju. Oke, jadi sekarang gue mau rakit dulu karena ini udah dilengkapin semua, udah dibubut-bubutin semua. Oke guys, jadi ini udah terpasang nih. Barusan gue udah ke tukang bubut 2 kali, terus 4 kali ngebubut as. Jadi terakhir tuh tadi ngebubut as rodanya ini guys, lupa. Jadi semua as yang ada di dalam gearbox ini harus dipendekin sebanyak 5 mili setengah. Nih tadi ini as roda nih misalnya gini nih, ini harus dikurangin gitu. Soalnya kalau ini nggak dikurangin ya mentok juga lah di bagian as rodanya. Jadi semua as yang ada di sini dikurangin karena tutup gearbox NMAX yang old ini dia lebih pendek guys. Dan ini bannya udah center guys, tuh spakbornya udah di tengah. Tuh gokil dah pokoknya. Anjay.
Asik banget ini mah. Tuh, ini ring 16 ya guys. Ring 16, bahannya pakai yang lama nih, ukuran 110/80. Tapi ini rimnya ini udah lebih lebar, 3,5 inch. Ini udah pas banget tuh. Jadi kalau kita pakai tutup gearbox punya NMAX Old itu bentuknya hampir sama, cuman di sini nih. Ini nggak pas tuh. Sama ini bautnya ntar dikasih yang panjang terus kasih mur belakang sini. Untuk packingnya masih bisa pakai punya Aerox bawaannya. Nah, ini untuk pemasangannya guys. Kalau udah dibaut kayak gini. Bagian yang tadi nggak sejajar, ini kita potong terus kasih ring, kasih mur. Jadi ngikatnya kayak gini dia. Tuh. Untuk yang lainnya sih udah sejajar nih kalau pakai NMAX Old. Cuman harus diganti pakai baut yang panjangan nih kayak gini nih. Baut panjang, aslinya kan dia pendek. Tuh, beda. Jadi kalau lebih panjang di sininya masih bisa kita kasih mur nih. Tuh. Kasih mur. Jadi aslinya Aerox kan di sini ada dratnya. Kalau punya NMAX Old nggak ada, jadi harus kita pakein mur sendiri. Enak sih dilihatnya juga, masih ya masuk lah. Walaupun agak maksain ya. Dan ini udah pas banget nih tuh. Udah tinggal dipasang doang guys. Nah, untuk masukin olinya kita lewat sini ntar nih. Kita lewat lubang hawanya masukin oli, masih bisa. Nah, pencet, pedot, pencet, pedot, pencet. Sekalian ngetes bocor juga nih. Kalau misalnya sini ada yang bocor kan pas dipencet ini dia keluar olinya. Sil-silnya atau gimana gitu. Nah, ini untuk bosnya ini harus pakai punya NMAX Old guys, karena ini kan AC punya NMAX Old lebih panjang. Nah, terus sekarang kita mau ngurusin armnya. Ini kan kita pakai bracket nih. Bracketnya itu nanti dipasangnya begini guys, tuh gini. Nah, di sini bos-bosan dari bracketnya itu cuma dikasih satu guys. Tuh, jadi gue beli lagi bos-bosan punya tromol, bos tromol punya Yamaha nih. Yamaha Vega apa-apa gitu. Pokoknya ini panjangnya hampir sama lah gitu. Ntar tinggal kita kasih ring-ring aja biar dia bisa ngunci di sini. Di sejajar. Nah, terus sama ini nanti drat yang ada di sini nih, drat yang aslinya tadi buat knalpot harus dihabisin. Karena kalau ada dratnya ya di sini ntar repot nih. Pokoknya di sini kasih mur buat gantiin drat yang ada di sini. Jadi drat ini harus dihabisin. Jadi ini udah gue coba pasang untuk arm, bracket sama kalipernya. Kalipernya ini kan gue pakai 2 piston punya R15 V3 gue nih yang bekas kaliper depan. Dia 2 piston. Nah, untuk pegangannya itu gue pakai punya NMAX Old guys. Nih pegangan besinya nih. Kan ini udah tinggal pasang aja. Nah, cuman sekarang tinggal ngatur posisi jarak pengeremannya aja guys. Jadi ini masih mentok-mentokan tuh, bautnya ada yang mentok harus dipotong dulu. Terus ini armnya harus dikasih jarak nih. Tuh, dikasih jarak kayak gitu. Karena ini kan tromolnya dia lebih lebar daripada punya Aerox. Jadi posisi armnya harus lebih keluar guys gitu. Oke, jadi ini kita udah pasang semuanya nih. Untuk knalpot, shock. Tuh. Ini udah kita pasin, kasih ganjel-ganjel ring di sini nih biar kalipernya pas. Terus juga tadi di as rodanya ditambahin sama bosingan collar yang buat di luar sini gue masukin ke dalam satu. Jadi kan gue beli 2 tuh yang collar ini nih, bos-bosan yang buat di mur as roda ini. Jadi harus lebih panjang guys, biar dia nggak mentok-mentokan nih sama baut nih giniannya nih. Nah, terus gara-gara itunya lebih ngelebar, di sini juga harus lebih ngelebar nih. Jadi armnya diganjel pakai bos-bosan tromol punya Vega juga nih yang pendeknya tuh. Nah, ini kita taruhin satu di atas, satu di bawah. Nah, karena armnya geser keluar, 15 mili nih geser keluar, jadi ini shocknya nggak pas guys. Tuh. Ntar mau dipilih antara mau dipasukin dalam sini atau keluar sini. Ntar gue pikir-pikir dulu dah. Yang penting udah pasang kayak gini. Dan ini udah padat banget kelihatannya. Tinggal kita pasang selang remnya dulu. Selang rem sama master remnya. Nah, master remnya gue pakai ini nih. Tinggal pasang doang dah. Ini untuk yang kanan nih gue ganti handle-nya. Terus ini yang kiri nih yang rem belakang tuh. Yuk pasang dulu yuk.
Oke, jadi ini selang remnya udah kepasang. Sekarang kita mau masukin minyak rem pakai suntikan. Jadi ini kita suntik dari bawah biar anginnya tuh keluar lewat selang ini terus sampai ke atas ini. Nah, ini kita udah pasang juga nih master remnya tuh. Ini kita pakai switch yang kayak gini, guys. Switch remnya yang pakai tekanan oli. Nah, nanti ini kita buka jadi anginnya keluar dari sini, guys. Ini kebuka nih. Ini gue mau masukin dulu pakai suntikan. Kita tes yuk. Tahu kalau udah keluar di atas. Tembak saja dah. Jangan lu pencet-pencetin nih, gua balik lagi ya. Beradu sama gua. Ya, jadi ini kita udah pasang untuk master remnya. Ini juga tadi udah dicowok-cowok tuh. Untuk biar dia bisa fit di dalam batok Aerox ini. Ini tadi gue cepet gara-gara pakai suntikan, guys. Jadi disuntik dari bawah biar naik ke atas nih minyak remnya. Kalau dipompa dari atas mah bisa seminggu baru kelar gitu. Jadi biar cepet harus dipompa dari bawah. Nggak nyampe 15 menit ini udah kelar tadi. Untuk selang remnya sendiri nih, gue lewat sini, lewat kiri, terus belok ke sana. Nah, ini ntar harus diikat-ikat dulu nih. Jadi gimana caranya biar rapi dah. Soalnya ini juga masih naik-naik ke atas kan. Tuh. Ntar ini mau gue ikat-ikat dulu, terus sama ini nanti dibenerin lagi nih. Ini ringnya harus dikurangin. Terus ini juga yang di dalam sini bos-bosannya diganti sama ring biar lebih tipis. Jadi shocknya itu nggak terlalu miring, biar agak ke sana lagi. Soalnya ini masih banyak banget space-nya nih. Kita kurangin nanti space di sini, biar armnya lebih masuk sedikit. Tes, ya. Akhirnya jadi juga. Wih, anti tromol klub. Alhamdulillah kelar juga akhirnya. Enak gak? Aman. Sip.